20 desa di Kabupaten Muaro Jambi terendam banjir. BPBD Muaro Jambi siagakan posko utama bencana hidrometeorologi. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi saat ini menyiapkan 200 kamar untuk caleg gagal dan depresi pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 10 Januari 2024. Selain 3 berita utama tadi saudara, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Vidya Francisca. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, bencana banjir terus meluas di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan catatan BPBD Muaro Jambi, sudah 20 desa di 3 kecamatan yang telah terendam banjir. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Muaro Jambi semakin meluas. Dari semula hanya 5 desa yang terendam banjir, kini ditambah menjadi 20 desa yang tersebar di 3 kecamatan. Meliputi Kecamatan Kumpe 8 desa, yakni Desa Rondang, Londrang, Gedong Raya, Jebus, Mekarsari, Puding, Majujaya, dan Desa Rantau Panjang. Di Kecamatan Taman Rajo terdapat 7 desa yang terendam banjir, di antaranya Desa Kunangan, Tebat Patah, Kemingking Dalam, Teluk Jambu, Dusun Modo, Sekumbung, dan Manis Mato. Kecamatan Jambi Luar Kota 5 desa, yakni Desa Mendel Laut, Sarang Burung, Sungai Duren, Pematang Jering, dan Desa Simpang Limo. Luapan air sungai Batanghari ditambah dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi, menjadi faktor semakin banyaknya desa di Kabupaten Muaro Jambi yang terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 20 cm hingga 70 cm, yang membuat aktivitas warga cukup terganggu. BPBD Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan kaji cepat, menata, melihat mana daerah yang punya potensi untuk banjir, maka harus melakukan kewaspadaan. Saya sudah himbau kepada seluruh perangkat desa yang ada, baik itu di Muaro Jambi maupun di seluruh Provinsi Jambi, untuk melakukan kesiapsiagaan, mitigasi, melihat, memappingkan jumlah penduduk, mana penduduk yang rentan, dan tempat evakuasi. Catatan BPBD Muaro Jambi, ada sekitar 106 rumah warga yang terendam dari 20 desa yang diterjang banjir. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun masyarakat diminta selalu mewaspadai ketinggian debit air. Diprediksi banjir akan terus meluas seiring limpahan air sungai Batanghari di bagian hulu. Sementara itu, saudara, sejumlah masyarakat di Desa Kototuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh memilih mengungsi di masjid. Hal ini dikarenakan ketinggian air yang merendam rumah warga terus meningkat akibat curah hujan yang terus mengguyur Kota Sungai Penuh. 15 kepala keluarga di Desa Kototuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh lebih memilih untuk mengungsi di masjid. Salah seorang warga, Zainul Abidin, mengatakan pihaknya telah 1 minggu mengungsi di masjid akibat rumahnya terendam banjir. Ketinggian air di rumahnya mencapai 2 meter meski sempat surut, namun setelah diguyur hujan kembali, ketinggian air kembali meningkat. Banjir yang merendam perumahan warga di Desa Kototuo, Kecamatan Tanah Kampung, merupakan yang pertama kali terjadi. Yang mengungsi di masjid ini kira-kira 15 kakak, yang selebih itu mengungsi di tempat yang lain. Jadi ada mengungsi yang di keluarganya, dan ada yang dari daerah lain. Ya. Berarti total sekitar 50 orang ada, Pak, ya? Sekitar yang ngungsi yang di masjid itu 15 kakak, yang ngungsi di lain itu sekitar lebih dari 50 orang. Ya. 50. Ya. Kira-kira ada, Pak, tanda-tanda air sudah mulai surut, Pak? Kalau kemarin ada tanda-tandanya, sekarang sudah mulai nambah lagi. Banjir yang merendam perumahan penduduk di Kota Sungai Penuh merupakan banjir terparah yang dirasakan oleh warga. Sebagian warga terdampak banjir berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat untuk memberikan solusi terkait masalah banjir. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan.
Banjir yang menggenangi ratusan rumah di Desa Teluk Rendah Ilir berangsur surut. Namun aktivitas warga sehari-hari masih lumpuh karena akses jalan masih terendam. Banjir akibat luapan Sungai Batanghari yang terjadi di Kabupaten Tebo, tepatnya di Desa Teluk Rendah Ilir, sudah berangsur surut hingga mencapai 10 cm. Meski air berangsur surut, namun aktivitas warga desa masih lumpuh. Pasalnya akses jalan warga desa masih terendam dan tidak bisa dilalui kendaraan. Salah seorang warga desa Hasalan mengatakan, bencana banjir yang terjadi sejak beberapa hari lalu telah merendam ratusan rumah, kantor desa, dan juga fasilitas pendidikan. Meski banyak rumah yang terendam, namun para korban banjir tetap memilih bertahan di rumahnya. Kondisi air dari sore kemarin sampai pagi itu sudah berangsur-angsur surut. Kalau saya amati kurang lebih turun airnya sekitar 10 cm. Hanya ada yang 50 cm, DBD yang di atas itu 1,5 meter dan 2 meter. Saat ini pemerintah Desa Teluk Rendah Ilir terus berupaya membantu para korban banjir. Selain menyalurkan bantuan logistik berupa makanan dari pemerintah desa juga membuka posko kesehatan untuk para korban banjir. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara kondisi banjir yang kian meluas saat ini, saudara, memaksa warga di Kabupaten Batanghari meningkatkan kewaspadaannya. Namun, warga mengaku hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah kabupaten untuk para korban banjir. Banjir yang sudah hampir 3 pekan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari membuat warga kian meningkatkan kewaspadaan. Luapan air sungai semakin meluas, bahkan tidak sedikit dari warga yang mulai bersiap untuk mengevakuasi diri dari rumahnya. Ironisnya, sampai saat ini belum ada langkah dari pemerintah kabupaten maupun kecamatan yang melakukan penanggulangan serta menyalurkan bantuan terhadap korban banjir tersebut. Salah seorang warga Desa Peninjauan Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Darmawan, mengatakan, sejauh ini bantuan yang diterima korban banjir hanya didapatkan dari pemerintah desa setempat. Yang jelas kalau untuk dari pemerintah desa, ya sudah ada lah itu bantuan berupa mie nampaknya pada hari ko. Tapi kalau dari pemerintah, yo kecamatan, kabupaten, ya belum ada. Nampak ini adalah kok nampak tenda BNPB kok, tapi ya orang ada ketik. Warga juga merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang hanya melakukan pendirian posko atau tenda bencana dalam keadaan kosong, tanpa ada petugas yang bersiaga di lokasi banjir. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. BPBD Muaro Jambi menyiagakan posko utama Satgas Bencana Hidrometeorologi. Upaya itu seiring dengan penetapan status siaga bencana hidrometeorologi hingga akhir Februari 2024. Untuk mengantisipasi penanggulangan bencana hidrometeorologi, BPBD Muaro Jambi menyiagakan 1 unit posko utama Satgas Bencana Hidrometeorologi. Posko utama ini didirikan di halaman kantor BPBD untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi dalam upaya penyelamatan dan pendataan. Tim reaksi cepat disiagakan di posko untuk melakukan pemantauan berbagai ancaman bencana, baik banjir dan angin kencang selama musim hujan. Upaya penanggulangan juga melibatkan petugas gabungan dari instansi terkait. Kita per hari kemarin ya, kita mendirikan posko utama di Kabupaten Muaro Jambi. Tentunya dengan keberadaan posko ini kami berharap kepada seluruh perangkat desa yang berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sekiranya memang terdapat kejadian luar biasa terkait dengan bencana banjir, untuk bisa melaporkan secara kontinu kepada BPBD untuk kita mengambil langkah-langkah strategis ke depannya. Pemerintah desa diminta untuk proaktif melaporkan setiap kejadian kepada BPBD Muaro Jambi. BPBD Muaro Jambi juga telah melakukan mitigasi daerah yang rawan banjir. Berdasarkan data, 94 desa dikategorikan rawan banjir dan 29 desa rawan angin puting beliung. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi berencana menaikkan status bencana hidrometeorologi dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Pasalnya saat ini sejumlah daerah telah mengalami bencana banjir dan juga tanah longsor. Sejumlah daerah di Provinsi Jambi telah mengalami bencana hidrometeorologi, salah satunya banjir dan tanah longsor. Di antaranya Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kabupaten Muaro Jambi.
Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi Jambi akan mengkaji dan meningkatkan status bencana hidrometeorologi dari siaga darurat menjadi tanggap darurat, sehingga penanganan bencana alam di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pihaknya akan melakukan rapat bersama instansi terkait untuk penanganan bencana hidrometeorologi, sehingga dampak negatif dari musim hujan ini bisa diantisipasi dengan baik. Tanggap darurat itu kan ada 2 permohonan dari 2 kabupaten. Ketika ada permohonan dari 2 kabupaten bahwa sudah terjadinya bencana, provinsi segera tuh tindak lanjutnya dengan siaga tanggap darurat ya untuk terjadinya bencana, terutama bencana hidrometeorologi. Tapi sudah ada 2 kemarin banjir sama longsor. Nanti saya belum tanyakan dengan BPBD nih ya. Rencana itu ada, Bang? Oh tetap, karena ini masih intensitasnya sudah masuk ke wilayah bencana hidrometeorologi, banjir, longsor. Beberapa hari ke depan, intensitas hujan di Provinsi Jambi masih terjadi. Hal ini dikhawatirkan akan membuat Sungai Batanghari meluap lebih besar. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU mengembalikan berkas LADK kepada 5 partai politik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara, ratusan ribu lembar surat suara DPD RI 2024 tiba di gedung KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk sementara, logistik surat suara DPD RI itu disimpan di gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum dilakukan penyortiran dan pelipatan. 35 hari jelang pemilu serentak, surat suara Dewan Perwakilan Daerah DPD RI telah tiba di gedung KPU Tanjung Jabung Timur. Kedatangan surat suara ini mendapatkan kawalan ketat dari pihak Polres Tanjung Jabung Timur pada Selasa 9 Januari 2024. Surat suara DPD RI itu dikemas dalam 179 kotak dengan rincian 178 kotak masing-masing berisikan 1000 lembar dan 1 kotak berisikan 311 lembar. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hadijatul Kubro mengatakan, jumlah surat suara itu telah dilebihkan 2% untuk setiap TPS, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Upaya itu dilakukan sebagai cadangan untuk menggantikan surat suara yang rusak. Untuk sementara, logistik surat suara DPD RI disimpan di gudang logistik KPU Tanjung Jabung Timur sebelum dilakukan penyortiran dan pelipatan. Proses bongkar muat surat suara DPD RI tahun 2024 itu turut disaksikan jajaran komisioner dan staf KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perwakilan dari Bawaslu dan aparat penegak hukum. Oh iya, besok insya Allah dimulai. Iya, untuk provinsi dulu. Surat suara DPD udah 100% terkirim? Sudah. Cadang berapa persen? 2%. 2% Dari jumlah seluruh. Informasi katanya ada 2 sip ya Bu untuk pelipatan itu. Oh ya, untuk yang pelipatan DPRD Provinsi dan Kabupaten itu kami laksanakan dengan 2 sip. Sip pertama 100 orang pelipat dan pensortir, itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Sip kedua dimulai dari jam 3 sampai jam 10 malam. Hadijatul Kubro berharap masyarakat dapat memperoleh informasi dari media massa mengenai tahapan pemilu tahun 2024. Media massa diharapkan dapat membantu menyebarkan informasi pemilu tahun 2024 secara akurat. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Bungo kembali menerima logistik surat suara DPD RI untuk pemilu 2024 mendatang. Kedatangan surat suara tersebut, Saudara, mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. KPU Bungo kembali menerima logistik pemilu berupa surat suara DPD RI untuk pemilu tahun 2024. Surat suara DPD RI yang diterima itu dalam kondisi bagus. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan, surat suara DPD RI tahap ketiga yang diterima KPU Bungo mencapai 266.187 surat suara. Kedatangan surat suara DPD RI mendapat pengawalan ketat dari pihak Polres Bungo.
Untuk sementara, surat suara yang diterima disimpan di gudang logistik KPU Bungo sebelum dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Kita berangkat ke Tebo untuk menjemput surat suara DPD RI di Tebo, karena itu di perjalanan harus estafet kan, dari Jambi ke Batanghari, dari Batanghari ke Tebo, dari Tebo ke Bungo. Setelah itu kawan-kawan dari Merangin juga jemput ke Bungo. Alhamdulillah sekitar pukul 21 kita sudah terima barangnya di sini di gudang kita. Hingga saat ini, KPU Bungo telah menerima 90% logistik pemilu tahun 2024. Dalam minggu ini, KPU Bungo akan kembali menerima surat suara DPR RI. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara 5 partai politik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih bermasalah dalam pelaporan LADK. KPU Tanjab Timur memberikan tenggat waktu perbaikan hingga 12 Januari 2024. Laporan awal dana kampanye atau LADK 5 partai politik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikembalikan KPU karena dinyatakan belum lengkap. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah mengatakan, dari 17 partai politik yang melaporkan LADK, 12 partai politik dinyatakan diterima dan 5 parpol dikembalikan karena masih ada persyaratan yang harus diunggah. 5 partai politik itu masih diberi batas waktu perbaikan pada 8 hingga 12 Januari 2024. 5 partai politik itu telah terdaftar melakukan pelaporan melalui aplikasi Sikadeka. 5 partai politik yakni Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Buruh. Cakupan LADK meliputi periode pembukuan seluruh transaksi keuangan untuk kampanye, mulai dari pembukaan rekening partai hingga aktivitas pada 6 Januari 2024. Partai yang tidak melengkapi pelaporan LADK akan dijatuhkan sanksi tegas berupa pembatalan sebagai peserta pemilu tahun 2024. Banyak yang belum mengupload buku rekeningnya, rekening korannya, banyak kesalahan yang belum ditandatangani oleh ketua atau bendahara partainya. Kebanyakan itu sih, makanya diadakan perbaikan. Ada yang caleg-calegnya juga belum melaporkan sama sekali. Dalam rekening itu nol pelaporan dana kampanyenya. Nurwansyah menambahkan, pihaknya membuka helpdesk setiap hari untuk membantu partai politik yang kesulitan memenuhi persyaratan LADK. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara KPU Kabupaten Batanghari Saudara melakukan pemetaan lokasi TPS yang terdampak banjir dan sebagai langkah awal, KPU Batanghari mengusulkan pemindahan sementara titik koordinat TPS yang terdampak banjir. Berbagai upaya terus dilakukan KPU Batanghari menjelang pemilu tahun 2024. Salah satunya melakukan pemetaan lokasi TPS yang terdampak banjir. Sebagai langkah awal, KPU Batanghari mengusulkan pemindahan sementara untuk titik koordinat TPS yang terdampak banjir. Selain TPS, KPU Batanghari juga menginstruksikan petugas PPS dan PPK menyampaikan kondisi akses jalan menuju TPS yang saat ini terdampak banjir. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, upaya pendataan ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terganggunya pelaksanaan pemilu pada saat hari pencoblosan suara. Hari ini kami kan sudah mendapatkan titik koordinat TPS. Kami menginformasikan kepada pihak PPK dan PPS, titik TPS yang sudah dikirim ke KPU, tolong diinformasikan terkait dengan kondisi baik jalan, kemudian posisi terkena banjir. Kami juga akan cepat mengantisipasi itu atau menggeser nanti titik. Ahmad Halim berharap banjir yang menggenangi sejumlah daerah di Batanghari tidak berlangsung lama, sehingga tak mengganggu pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi menyiapkan kamar untuk caleg yang gagal dan depresi pada pemilu 2024. 200 tempat tidur telah disiapkan untuk menampung peserta pemilu yang mengalami gangguan jiwa. Rumah Sakit Jiwa RSJ Daerah Provinsi Jambi telah menyiapkan ruangan dan kamar untuk caleg yang gagal dan depresi pada pemilu 2024.
Upaya itu sebagai antisipasi jika terdapat peserta pemilu yang mengalami gangguan jiwa usai pesta demokrasi. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi memiliki 260 tempat tidur. 20 tempat tidur untuk umum khusus jiwa, 40 tempat tidur untuk ruangan narkoba, dan 200 tempat tidur lainnya untuk penampung pasien caleg yang depresi karena gagal pada pemilu 2024. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Iwan Hendrawan, mengatakan pihaknya siap menampung pasien peserta pemilu yang mengalami depresi atau gangguan jiwa. Pada tahun 2019, tidak terlalu banyak pasien depresi karena gagal dalam kontestasi pemilu 2019. Tapi kalau kita melihat trennya sih, ya karena memang bukan pilkada pertama atau pileknya pertama dengan sistem bebas seperti ini, sekarang sudah menurun. Iwan Hendrawan meyakini seluruh peserta pemilu memiliki mental kuat, sehingga pihaknya tidak perlu menambah ruangan khusus untuk peserta pemilu yang gagal dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Yanuar Adil memberikan pengarahan kepada ratusan prajurit Korem 042 Garuda Putih Jambi di Kodim 0415 Jambi. Kedatangan Maijen TNI Yanuar Adil juga untuk bisa memastikan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Jambi dapat berjalan aman dan juga lancar. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Yanuar Adil memberikan pengarahan kepada ratusan prajurit Korem 042 Garuda Putih di Kodim 0415 Jambi. Pangdam 2 Sriwijaya mengingatkan kepada seluruh satuan Korem untuk menjaga netralitas selama proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh proses pemilihan umum di tahun 2024 dapat berjalan lancar dan aman. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Yanuar Adil mengatakan, selain bersilaturahmi ke satuan Korem 042 Garuda Putih, kunjungan ini juga untuk memastikan kesiapan petugas TNI jelang penyelenggaraan pemilu mendatang. Setiap prajurit TNI dilarang terlibat langsung dalam politik praktis, serta diminta tidak berfoto menggunakan simbol angka, serta lebih bijak dalam bermedia sosial. Jadi hari ini saya mengunjungi Kodim Jambi. Yang pertama, saya melihat prajurit saya, ya, dan yang kedua saya meyakinkan bahwa prajurit saya mengetahui tentang netralitas TNI. Jadi pesan yang disampaikan Panglima TNI, disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, dimengerti oleh prajurit saya sampai yang paling bawah. Selain itu, jika masyarakat mengetahui adanya oknum prajurit maupun PNS yang tidak netral, dapat menghubungi nomor WhatsApp di 0811 7802 223. Jika terbukti tidak netral, maka prajurit tersebut akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Dandim 0420 Sarko menjalani silaturahmi bersama pemerintah kabupaten dan juga Forkompinda Kabupaten Sarolangun. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Saudara, Kodim 0420 Sarko bersama Dandramil dan Pabung, wilayah teritorial Kabupaten Sarolangun, menjalin silaturahmi bersama unsur pimpinan daerah. Komandan Distrik Militer 0420 Sarko siap mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah dan ikut menciptakan suasana pemilu yang aman dan damai. Jajaran Forkopimda Pemkab Sarolangun menjalin silaturahmi dengan Komandan Kodim 0420 Sarko, Letkol Infantri Suyono. Komandan Kodim 0420 Sarko, Letkol Infantri Suyono mengatakan, pihaknya siap mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah dan ikut menciptakan suasana pemilu 2024 yang aman dan damai. Karena kami orang baru, tidak ada salahnya kami memperkenalkan diri. Orang lama bilang, tak kenal maka tak dekat, tak dekat maka tak sayang. Tapi bukan sayang sekali, tapi sayang karena dianggap sebagai keluarga. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri menyampaikan, selamat datang di bumi sepucuk adat Serumpun Pesko,
dan selamat bertugas kepada Komandan Kodim di wilayah teritorial Sarolangun Bangko. Pemkab Sarolangun siap terus bersinergi dengan Kodim 0420 Sarko dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Rasanya memang nggak lengkap Pak, kalau Forkopimda itu tanpa Dandim, tanpa Kodim. Ya. Karena Forkopimda itu ya satu kesatuan yang terdiri dari DPRD, ya, dari Dandim, Polres, Kejaksaan, Pengadilan, ya. Itu ya menjadi yang mempunyai tugas itu Pak. Silaturahmi itu diakhiri dengan pemberian plakat dari PJ Bupati Sarolangun kepada Dandim 0420 Sarko. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Didampingi PJ Bupati Sarolangun Bahril Bakri, Gubernur Jambi Al Haris meluncurkan mal pelayanan terpadu di kantor DPMPTSP. Sebanyak 16 gerai pelayanan terdiri dari instansi pemerintah dan juga lembaga vertikal terdapat di mal pelayanan terpadu ini. 9 Januari 2024 menjadi hari bersejarah untuk pemerintah Kabupaten Sarolangun. Tonggak sejarah baru itu seiring adanya gebrakan baru dalam proses pelayanan masyarakat terkait pelayanan terpadu di Mall Pelayanan Publik atau MPP. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, peluncuran Mall Pelayanan Publik kepada masyarakat umum dengan moto lebih cepat dan mudah serta lebih berkualitas. Diharapkan, Mall Pelayanan Publik dapat mempercepat proses perizinan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, menghemat biaya dan mengurangi durasi waktu. Dalam pelaksanaannya, Mall Pelayanan Publik mengedepankan birokrasi tak hanya e-government, namun juga meningkat menjadi smart government. Yang utama Bapak Gubernur kita adalah launching pelayanan terpadu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sarolangun. Kenapa kami sebut launching Pak Gubernur? Karena memang seharusnya kalau peresmian itu harus dilakukan oleh Menteri Pan-RB Bapak Gubernur, Bapak Ibu semua. Jadi kita boleh mendahului karena kita mau akan segera menggunakannya Pak Gubernur. Gubernur Al Haris mengatakan, meski cepat dalam proses pelayanan, sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak di Mall Pelayanan Publik tidak boleh mengurangi kualitas kepada pelayanan. Kedepan pemerintah daerah harus mengawasi dan memantau sumber daya yang berkompeten sehingga Mall Pelayanan Publik dapat bermanfaat dengan baik. Ini adalah perintah daripada aturan negara kita. Pak Presiden mengharuskan semua pemerintah kabupaten kota wajib mempunyai mall pelayanan publik. Ya. Tujuannya apa? Yang pertama, lebih memudahkan akses masyarakat kepada kita melayani mereka. Selain memberikan bantuan secara simbolis anjungan Dukcapil Mandiri kepada Pemkab Sarolangun, Gubernur Al Haris juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program CSR dengan baik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. KPK limpahkan berkas dakwaan tersangka pengesahan RAPBD Jambi ke Pengadilan Negeri Jambi. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, berkas dakwaan tersangka kasus pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 dilimpahkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jambi. 6 orang tersangka yang dilimpahkan yakni Rahima, Meli, Edmond, Hairil, Luhut, dan Mesran. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara 6 orang tersangka kasus pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 ke Pengadilan Negeri Jambi. 6 orang tersangka dilimpahkan penyidik KPK pada kasus perkara ini, yakni Rahima, Meli, Edmond, Hairil, Luhut, dan Mesran. Jaksa KPK Ridho Saputra mengatakan, setelah pemberkasan para tersangka lengkap, penyidik KPK akhirnya menyerahkan berkas tersangka ke Pengadilan Negeri Jambi untuk segera dilakukan proses persidangan. Pengadilan Negeri Jambi akan menjadwalkan persidangan kepada para terdakwa yang juga merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi. Sementara itu, penasehat hukum Al Farizi mengatakan,
Pihak penasihat hukum akan mendalami berkas dakwaan dan akan mengupayakan pembelaan kepada para terdakwa pada proses persidangan. Hari ini kami penuntut umum KPK melimpahkan berkas perkara atas nama 6 terdakwa, antara lain Meli Haria, Rahima, Luhut Silaban, Edmond, M. Khairil, dan Mesran. Penerimaan berkas hari ini kita sudah menandatangani berkas ya untuk limpahan nanti di nunggu jadwal dari pengadilan untuk persidangan selanjutnya. Untuk terdakwa siapa aja nih, Bang? Kita ada 4 terdakwa yang kita dampingi, ya ada Luhut Silaban dan kawan-kawan. Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, 2 dari 6 tersangka adalah wanita, bahkan salah satunya istri mantan Gubernur Jambi Pahrori Umar. Keduanya ditahan di Lapas Wanita Kabupaten Muaro Jambi dan 4 pria ditahan di Lapas Kelas 2A Kota Jambi. Mereka dilimpahkan lebih awal oleh KPK pasca mendekam di rutan KPK. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Proyek pembangunan IPAL di Kota Jambi hingga saat ini masih belum juga selesai. Untuk itu PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih minta proyek tersebut agar bisa dipercepat, sementara warga dapat menggunakan jalan dengan nyaman. Proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di Kota Jambi saat ini masih belum selesai. Kondisi itu membuat masyarakat resah karena kurang nyaman saat melewati kawasan proyek IPAL. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan, Pemkot Jambi akan mengundang penanggung jawab proyek pengerjaan IPAL agar pekerjaan dapat segera diselesaikan. Sri Purwaningsih menegaskan, pihaknya hanya ingin memberikan kenyamanan kepada masyarakat Kota Jambi karena pembangunan IPAL merupakan proyek nasional. Jadi di Kota Jambi ini ada proyek IPAL yang itu merupakan kewenangan nasional, ya. Kewenangan Kementerian PU, dan kemudian melihat beberapa minggu ini ada banyak keluhan terkait gangguan warga kita yang menggunakan jalan itu, maka minggu ini saya Pak Sekda akan mengundang ya siapa penanggung jawab dari pembangunan IPAL itu untuk ya paling tidak mencari solusi bagaimana masalah-masalah supaya masyarakat kita tidak mengalami kesulitan. Sri Purwaningsih berharap proyek pembangunan IPAL cepat selesai sehingga masyarakat tak merasa terganggu dengan pengerjaannya tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pada tahun 2024 ini, Provinsi Jambi mendapatkan 37.000 bidang tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Jumlah tersebut merupakan turunan dari anggaran 6 juta bidang tanah pada tahun 2024. Kementerian ATR BPN Republik Indonesia terus berupaya melakukan percepatan pencapaian target reforma agraria dan penyelesaian sengketa lahan sesuai program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Pada tahun 2024, Provinsi Jambi mendapatkan 37.000 bidang tanah. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2024 dari Kementerian ATR BPN Republik Indonesia. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR BPN Virgo Airestajaya mengatakan, jumlah bidang tanah itu merupakan turunan dari anggaran 6 juta bidang tanah pada tahun 2024. Kementerian ATR BPN menargetkan sertifikasi 126 juta bidang tanah selesai pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2024, sertifikasi ditargetkan mencapai 110,5 juta bidang tanah. Tak hanya melalui program PTSL, masyarakat juga dapat menikmati program percepatan sertifikasi tanah dengan memanfaatkan pelayanan langsung melalui kantor jasa surveyor berlisensi KJSB dari Kementerian ATR BPN. Dengan biaya mandiri, masyarakat dapat menggunakan pelayanan KJSB tanpa perlu datang ke kantor ATR BPN Kabupaten Kota untuk mendaftarkan bidang tanahnya. Saya lupa angkanya untuk Jambi, tapi target kita nasional sama anggaran kita ada sekitar 6 juta bidang tanah, kita harapkan kita bisa capai lebih dari itu. Reforma agraria menjadi salah satu piranti kebijakan pemerintah untuk mengurangi konflik pertanahan dan menciptakan sumber kemakmuran serta kesejahteraan kepada masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Puluhan ekor ternak warga di Kabupaten Batanghari telah divaksin. Penyuntikan vaksin tersebut dilakukan pasca ditemukannya puluhan ekor ternak kerbau warga yang mati secara mendadak akibat penyakit ngorok. 68 ekor hewan ternak warga di Kecamatan Marosebo Ilir mendapat pengobatan dan vaksinasi oleh petugas kesehatan hewan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari. Selain kerbau, ternak sapi juga turut divaksin Jemberana untuk menambah kekebalan tubuh ternak dari penyebaran virus Septicemia epizootica yang semakin meluas. Penyuntikan obat dan vaksin ini dilakukan di 2 desa, yakni Desa Terusan dan Desa Danau Embat. Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, jumlah hewan ternak yang terindikasi penyakit Septicemia epizootica atau ngorok di Desa Terusan berjumlah 61 ekor. Dengan adanya penyakit ngorok itu, penyakit SE ini, kita melakukan pengobatan untuk meningkatkan tingkat kekebalan dari kerbau-kerbau yang ada di desa ini, sehingga penyakit yang ada itu dapat kita eliminir. Untuk meminimalisir angka kematian hewan ternak, Pemkab Batanghari juga akan melakukan pola pemberian kandang untuk mempermudah proses vaksinasi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 1 unit rumah toko yang menjual sembako dan perlengkapan rumah tangga serta tempat penyewaan pelaminan di Kabupaten Kerinci Selasa malam terbakar. Meski tidak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kobaran api dengan cepat membakar 1 unit rumah toko yang menjual sembako dan perlengkapan rumah tangga serta tempat penyewaan pelaminan di Desa Kemanting Mudi, Kecamatan Air Hangat Timur, Kerinci Selasa malam. Kobaran api yang disertai dentuman ledakan dari tabung gas sempat mengejutkan warga sekitar yang sedang beristirahat. Banyaknya isi bangunan yang merupakan bahan mudah terbakar serta kain-kain pelaminan membuat api dengan cepat membesar hingga sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci bersama warga terus berupaya memadamkan api setelah berjibaku sekitar 2 jam dengan menurunkan 4 armada damkar. Selain menghanguskan 1 unit rumah milik Husnidin, 1 unit motor juga ikut hangus terbakar. Namun 1 unit mobil yang hampir terbakar berhasil diselamatkan warga. Berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat itu jam 22.08, untuk kronologis kejadiannya itu sekitaran jam 21.30 itu. Jadi kita untuk kejadian di Kemantan ini kita mengerahkan 4 armada yang terbakar. Ini merupakan jenis rumah dan toko ya, yang menjualkan alat sembako dan juga usaha pelaminan. Jadi pemadaman cukup panjang, memakan banyak waktu. Kebakaran di Desa Mantan Darat, Mantan Mudi, RT 1. Adapun nama korban Haji Asnudin, umur 70 tahun, agama Islam, kerjaan kesulitan guru, alamat RT 01 Desa Mantan Mudi. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Petugas dari Polsek Air Hangat Timur masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.